Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang. Sedikit itu tidak banyak. Tidak banyak itu sedikit. Yang diringankan langkahnya oleh Allah untuk menghadiri tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, untuk sesuatu yang mulia. Jamaah subuh dan ngaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan kemuliaan, kesehatan selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini doa sehat itu penting rasanya, nggih. Betul? Hampir tiap subuh Pak Subhan memimpin doa untuk sahabat-sahabat kita. Hampir setiap hari grup WA itu ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Bukan tidak mungkin berikutnya nama kita ikut tercantum di bawahnya. Betul? Pertanyaannya, seberapa cukup sanggup kita untuk sowan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ikhtiar apa? Mau ngotot ikhtiar protokol 3M saja? Cukup? Wong faktanya dokter terus ketatnya kayak begitu kena semuanya, betul? Tadi malam adik saya yang ragil itu suami istri dokter. Dua-duanya dosen di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Kurang apa itu. Dua-duanya kena terpapar. Kemarin baru cerita melewati masa-masa kritis serangan COVID di perutnya itu. Masya Allah, saya mbrebes. Duh mas, nikmatnya baru tadi malam saya bagaimana mencium baunya. Ngapunten nggih, toilet WC itu. Lega, seneng sekali bisa mencium baunya WC. Ya Allah, 50 tahun kita mampu baunya WC, gak pernah bersyukur kepada Allah. Baru kemarin mencium baunya keringat suaminya. Bu, makanya kalau bau keringat suaminya kecut-kecut begitu, syukuri saja. Gitu. Nek gak bisa mencium bau keringatnya suami, soro ternyata. Ya Allah, betul ya. Dia baru merasakan mendekat. Seperti Kak Agim juga begitu. Seperti siapa? Al-Hafidh ya Pak Muzaki ya. Juga begitu. Dengan mendapatkan berita itu semakin mendekat. Enggak pantas untuk sombong kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kalau sampai ada orang yang melihat fenomena, diberi kesehatan, kok tidak segera mendekat kepada Allah dengan jamaah subuh, memperbanyak ilmu, sungguh terlalu. Saya kira begitu. Sungguh terlalu. Pramila, subuh yang tak lama ini, saya ingin menyampaikan sekilas di awal tahun baru Miladiah 2021 tentang resolusi jihad 2021. Judulnya keren, menakutkan, tetapi percaya tidak terlalu menakutkan. Resolusi jihad spiritual 2021. Mengapa ini saya pilih? Tadi dia bilang, mohon maaf, sebuah ayat di Al-Hajj ayat 11. Dulu sekali pernah saya sampaikan, saya bacakan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Idza asabahu khairun itma'anna bih. Idza asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih
khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia, ya, dan sebagian itu berapa, nanti analisis penelitian berikutnya akan saya sampaikan. Ya. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah, tetapi pinggiran, permukaan, marginal. Ya. Nek bahasa sekarang ya mungkin Islam KTP. Kira-kira begitu ya. Ekonomi ya gak late, politiknya ya tertinggal, pendidikannya ya tersingkir. Kira-kira begitu. Ciri-cirinya adalah apabila dia tertimpa nikmat, oke, maka hatinya gembira, tenang, damai. Sebaliknya, kalau diuji oleh Allah, wa id asabatum musibah, ya, entah sakit, entah kematian, entah kekurangan, entah pandemi semacam ini, diikuti dengan resesi ekonomi sampai kapan akan selesai gak jelas, maka inqalaba ala wajhih, wajahnya itu mulai berpaling, ya, artinya itu inqalaba, bolak-balik begitu, ya. Jadi gimana sih ini Allah ini iso nggak menyelesaikan, kira-kira begitu ya. Jadi imannya itu mulai goyah. Ya, ada yang bisa dibeli dengan supermi, ada yang bisa dibeli dengan serangan fajar, serangan pagi, macam-macam gitu. Khasirat dunia yang demikian itu kerugian dunia akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, sungguh ini kerugian amat sangat nyata. Nah, wa minan nasi, dan dari sebagian tadi ya. Maka ini uraian sebagian itu seberapa, ya, agar evaluasi ini bisa untuk langkah kita di tahun 2021. Pakar dakwah sebutlah di Surabaya, saya sebut namanya Pak Abdul Qadir Barajah, ya, membuat pembagian agak sederhana, M1, M2, M3, ya. M1 itu orang-orang mukmin yang betul-betul Islamnya tidak hanya ritual tetapi spiritual. Sregep ning masjid, peduli ekonomi, peduli dakwah, peduli urusan wakaf, peduli urusan politik. Kira-kira begitu, M1. Ya, mudah-mudahan kita bagian dari ini, ya. Yang kedua M2. Muslim, ya, salat tetapi gak peduli dengan urusan kehidupan yang Islami, ya. Namanya ini yang M1 itu Muslim spiritual, ini Muslim ritual, ya. Yang ketiga KTP Muslim, gak sholat, gak dakwah, ya. Sebutlah Muslim rodok mursal, gitu. Spiritual, kemudian ritual only, yang ketiga ini mursal. Konon ternyata yang Muslim M1, ya, ini jumlahnya nggak sampai 10%. Okay. Yang M2, ya, Muslim neng masjid, ya, kadang-kadang ya untuk dermawan, tetapi nggak peduli dengan urusan-urusan politik, ekonomi, pendidikan, ini jumlahnya lebih banyak. Dan yang terbanyak ternyata M3, Muslim mursal, ya KTP nih ono Muslim, tetapi solate belang bunte, ngaji nih ya gak tenanan, apalagi urusan pemasjidan. Ya, sholat pun belang bunteng, ya. Ditegur sama anaknya, lupa, ma kok gak sholat? Alasannya malah ini, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Masih ingat judul lagunya? Kakean alasan. Ini masih ada? Banyak. Di Jakarta konon, ya, berpendidikan, kaya, sibuk, saking sibuknya, maka teman-teman tokoh Muhammadiyah, aku di Jakarta agak betah, terus 2 tahun pulang. Lalu kenapa? Sholat sering jamak katanya. Karena gak bisa sholat dengan tertib. Oke. Saya setuju dengan pembagian ini karena pengalaman, mohon maaf, politik yang lalu. Tetapi ini dibenarkan oleh riset, oleh 2 orang guru besar Muslim di Harvard, di George Washington University. Ya. Guru besar ini dari Pakistan, namanya Hussein Askari dan S. Rahman. Dulu pernah saya sampaikan juga di sini. Penelit risetnya bertitel How Islamic Are Islamic Countries. Bagaimana keislaman
orang-orang di seantero dunia, khusus negara-negara yang ada penduduk Islamnya. Metodenya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah ini diambil nilai, value, Islam yang universal, yang baik. Islam itu harusnya jujur, disiplin, ya, suka menolong, kemudian antri. Islam itu bersih, Islam itu kalau kerja ya profesional, ya, kemudian melayani. Kira-kira metode 100 dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang praktek kehidupannya, bahasa topnya spiritualitasnya paling cocok dengan definisi Al-Quran dan Sunnah tadi. Lalu di ranking ini namanya An Economic Islamicity Index, ya, indeks Islaman orang-orang itu. Menarik, ternyata urutan pertama yang paling banyak cocoknya itu perilaku orang Selandia Baru, kemudian Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland, ya. Indonesia ranking 105, Timur Tengah 85 ke atas, Malaysia ranking 35. Kesimpulannya, umat Islam sedunia, tidak hanya Indonesia, lebih suka dengan semarak ibadah ritual yang tadi M2, ya, tetapi kering dan kosong dengan aspek spiritual M1. Ya, jadi M2 banyak, M1-nya sedikit. Ya. Sekali lagi, lebih sering dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, yang masjid, tahajud, poso, tetapi kering dan kosong dengan aspek spiritual dan kemaslahatan sosial. Untuk ekonomi, politik, peduli pendidikan, itu nureken. Kira-kira begitu. Nah, contoh. Berulang saya sampaikan, kayak bangsa Indonesia misalnya. Ya, urusan ritual. Haji, ritual. 20 tahun dienteni. Umroh saben tahun, kalau nggak ada pandemi dilakoni, betul? Tetapi jutaan orang Muslim Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Berita korupsi seperti bukan berita khas bendino yono, babah no wis gitu ya. Berita itu kan aneh. Ini gak aneh lagi karena sudah setiap hari ada penangkapan KPK. Artinya ritualnya oke, M2-nya banyak, spiritualnya masih banyak yang belum oke. M1-nya masih kosong. Masih belum paham. Nah, itulah mengapa kemudian posisi politik, posisi ekonomi dan pendidikan umat Islam yang kemarin betul-betul habis-habisan. Politik misalnya, ya, mohon maaf, ulama dipersekusi, ya, nyawa 6 sahabat kita kemudian ditembak tanpa ada pengadilan yang berarti. Orang yang agak waras gitu pusing mengikuti penjelasan. Lah iya, FPI sing mepet, FPI sing mepet kendaraan, FPI sing menyerang, FPI sing melakukan tapi kok FPI sing mati ya? Masuk akal enggak? Bingung toh? Dengan bingung, kula nggih bingung kok gitu. Dan itu kemudian tidak ada penelitian yang transparan, dan itu suara-suara yang menentang macam-macam dianggap angin lalu karena kita tidak mempunyai kekuatan politik yang menekan. Ya, politik itu memang tentang kekuasaan. Mestinya kekuasaan di tangan orang-orang beriman untuk memihak membela kebenaran, karena kita tidak mempunyai kekuasaan. Maka inilah yang terjadi. Saya ingat ceramah ketika 1 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, ya, 2019, gitu ya. Ketika awal-awal saya sering bicara soal pentingnya kepemimpinan, saya masih ingat, jangan salahkan siapa-siapa, ya. Kalau Anda tidak memilih pemimpin yang baik dengan jumlah yang signifikan, maka umat ini akan jadi bulan-bulanan. Dan ini yang saya kira terjadi. Tidak hanya itu. Ke depan kekuatan politik umat ini akan terus dipecah belah. Ya. Belum lama, 1 semester terakhir saya ditawari 3 partai politik umat Islam yang baru-baru. Tahu? Ya. Partai Gelora ditawari jadi pengurus Jawa Timur.
pecahan dari PKS. Yang kedua Partai Umat, pecahan dari PAN. Yang ketiga Partai Masyumi, ya. Nama agak panjang ya, Masyumi Reborn, Masyumi bangkit lagi, tawari, malah jadi tim pertimbangan gitu. Aduh, apa yang saya lakukan? Tiga-tiganya saya tolak semuanya. Kenapa? Saya paling pertama ngeyel bahwa tidak layak untuk membuat partai baru bagi kekuatan Islam ini. Kenapa? Yang lama itu bukan kecil, kecil sekali, betul. Ayo, PAN tinggal berapa persen? Ya, PBB mendelep. Lah kok gawe Masyumi Reborn? Sopo sih anu gitu loh. Saya bukan tidak setuju politik, saya paling teriak-teriak pertama ingat ya 2019 pentingnya itu. Tetapi kalau dipecah-pecah kayak begini ini ya, yang paling punya umat yang paling besar kan tinggal PKS, betul. Itu berapa? 8 ya. Kalau kemudian dipecah-pecah lagi, mau berapa persen lagi? Dan ada yang bangga dengan demikian. Itu bagi saya, ini kebanggaan mereka yang telah berhasil memporak-porandakan, memecah belah partai umat Islam. Sampai kemudian saya nggak masuk semuanya, nggak mau semuanya. Terus panggil sama Pak Kadir sama Pak Sakit, Misbah gimana ke depan? Mau masih berpartai? Kayaknya enggak, Pak. Dan kenapa? Bingung. Tawari, ini belum PKS yang mempertahankan saya. Terus bingung. Terus saya kembali ke jalan yang benar saja lah, jalan dakwah kayak seperti ini. Nah, tetapi kan ini harus ada yang ngopeni kayak begitu. Ya, nggak bisa seperti saya semua. Harus ada yang beri. Tapi memang situasinya yang ya Allah. Ya, kenapa kemudian umat juga mohon maaf demikian dipecah belah itu, ya saya kira banyak faktor, tetapi itulah faktanya. Yang kedua, faktor ekonomi. Saya kira kita semua tahu dan berulang saya sampaikan bahwa posisi ekonomi ini semakin marginal, apalagi pasca resesi ini. Kemiskinan semakin dalam, kemiskinan yang itu dimiliki oleh kebanyakan umat Islam. Dulu pernah saya sampaikan, ingat koefisien Gini rasio, ya. Sudah naik lagi 0,43, 0,45. Artinya 1% orang Indonesia menguasai ekonomi Indonesia hampir 45%. Koefisien Gini rasio pemilikan tanah, ya, 0,70. 1% orang Indonesia memiliki 70% lahan di Republik ini. Saya balik, 99% termasuk kita, rebutan sisanya yang tinggal 30%. Ya, makanya tanah di Surabaya, di Jakarta mahalnya minta ampun. Jangan kaget kalau kemudian anak-anak kita lulusan UI, ITS, UNER, cum laude nggak akan kuat membeli tanah di Surabaya ini, nggak kuat. Ya, kecuali karena harganya udah melambung kecuali anaknya pinter, maksudnya pinter golek moro tuwa, gitu. Moro tuwane sugih, wis tuwa, anak tunggal, bapak itu tuwa, meh mati pisan. Nah, itu baru dapat rumah di Menanggal atau di Gayung Sari. Gimana Gayung Sari itu per meter sudah 12 juta. Ya. Saya juga pengen properti di Karah itu, ya ukuran kecil 5 kali 10 itu, ya tak jual 1,3 M sudah. 5 kali 5 kali 12 itu 60 meter persegi itu 1,3 M. Iku nek punya kalau notot kitab itu berarti DP-nya harus 300 kira-kira gitu ya, atau lebih dari itu angsurane. Gak cukup dari 8-9 jutaan. Dari mana? Itu fakta. Nah, berikut. Karena itulah ya, kita hanya bicara ritual dan tidak spiritual, maka pendidikan milik umat pun tak banyak yang dibanggakan. Ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ngomong bahwa sebutlah misalnya SMA terbaik yang di-launch oleh Dignas, SMA terbaik se-Indonesia, ada 100 ranking. Oke. SMA terbaik di Indonesia. Ukurannya yang diterima di perguruan tinggi favorit dalam negeri maupun luar negeri. Menarik, dari 100 tadi ternyata, ngapunten,
42 milik Kristen Katolik, 40 punya negeri, nggih, 2 milik Muslim. Ini Jawa Timur nggak ada. 11 lain-lain, ya, lain-lain. Ya, 2 ini Jawa Timur nggak ada. Ya, 2 ini saya sebutkan aja Insan Cendekia Serpong, ya, yang mantan binaan Pak Habibie dulu, ya. Anak saya yang pertama juga lulusan sana, yang kedua Al Azhar yang di Kebayoran itu. Tok. Bayangkan milik umat sebanyak ini yang kualitasnya ya menyamai Petra itu kecil, bahkan hanya 2. Ya, kelompok Petra itu 16% lebih. Kalau dia menjadi lulusan-lulusan terbaik, kuliah di UI, di luar di perguruan tinggi yang terbaik, 15 tahun ke depan kira-kira pastilah orang-orang ini yang mulai menduduki ya menjadi direktur BUMN, kementerian, deputi seperti yang mulai kita rasakan sekarang ini. Nah, itulah detail terjemahan refleksi kita wa minan nasi mayya'budullah. Dan dari sebagian manusia adanya menyembah Allah dalam keadaan pinggiran marginal. Ternyata yang marginal disebutkan Al-Hajj tadi jumlahnya banyak sekali. Makanya bersyukurlah kita menjadi bagian yang sedikit ya yang masih istiqomah jamaah di Masjid Al-Fajar pagi hari ini. Nah, lalu what next? Bagaimana selanjutnya? Itulah maka Bapak Ibu, mari kita melakukan resolusi tekad untuk jihad spiritual di tahun 2021 ini. Ayatnya banyak. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan bersungguh, bukan berperang ya, bersungguh-sungguhlah kamu sekalian dalam berjihad di jalan Allah. Haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihad. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh teman ya, ambil bagian di dalam pergerakan ini, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan dari arah yang tak terduga-duga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jihad yang dimaksud dalam konteks ini apa? Mari kita ambil bagian, bukan menjadi bagian dari masalah, ya. Kita ambil bagian dimanapun Anda, apapun profesi kesibukannya, tidak harus menjadi singa podium, tidak harus menjadi, mohon maaf, seperti imam masjid, seperti Pak Subhan, lalu kabeh jadi imam, sobo jamaah, satu ya. Tidak harus seperti siapa-siapa, tetapi ambil bagian, ya, untuk menggeser dari M3 menjadi M2, M2 menjadi M1. Bisa digambarkan ya? Dari yang mursal menjadi orang yang tertib ibadah ritual, iso ngaji, ya, mau masjid, salatnya tertib, ya, gitu. Dari M2 mulai peduli kepada M1, urusan umat, urusan sedekah, urusan wakaf, kemasjidan, ya, sosial dan macam-macam. Itu ambil bagian, ya. Kenapa ambil bagian? Itu bagian dari jihad waktu kita. Jumat yang lalu saya menyampaikan intensifikasi umur, ya. Waktu yang sisa ini Ibu, Bapak, ya, ayo dipakai untuk sebesar-besar kebaikan. Kenapa intensifikasi umur? Sedikit saya review waktu khutbah Jumat kemarin karena ya waktunya mepet, agak buru-buru. Refleksi dan resolusi pribadi misalnya ya. Contoh refleksi umur ini. Umur Anda berapa sekarang? Ya. Pertanyaan kedua, di mana posisi iman, takwa atau amal Anda? Gitu ya. Berapa umur Anda? Di mana posisi takwa Anda? Oke. Kalau saya misalnya begini. Umur saya 57. Oke. Kalau jatah saya seperti Nabi 63 misalnya, berarti kan sudah 90%. Ye? Argo running time-nya sudah 90%. Lari sudah habis 90%. Pertanyaannya, di mana iman dan takwa kita?
Atau kalau susah dibaca, di mana posisi amal kita. Kalau sekiranya amal kita belum banyak untuk sanggup menghadap kepadanya, baru 50 misalnya, maka terjadi defisit neraca amal. Bisa ya, defisit neraca amal. Umurnya wis entek 90, lah kok amalnya masih 50. Maksud intensifikasi umur adalah sisa 10%, kalau saya tinggal 6 tahun, 7 tahun ini, ayo dipakai untuk sebesar-besar. Laku kemuliaan sedemikian rupa. Sehingga kita siap menghadapi kematian. Bahkan nempui yang lalu. Nempui kekurangan-kekurangan, bolong-bolong kemaksiatan yang sudah kita lakukan 57 tahun yang lalu itu. Makanya ada yang menggambarkan begini, level takwa itu orang yang selalu melakukan laku kemuliaan. Jadi intensifikasi umur sedemikian rupa sehingga dia selalu merasa siap menghadapi kematian. Nah, ada yang mau gitu ya. Jadi definisinya gampang. Kalau siap mati maka imannya tinggi, kalau takut mati maka maksiatnya yang masih mantap. Nah, kira-kira. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah panjenengan sudah siap menghadapi kematian? Siap? Siap? Alhamdulillah. Kalau siap, silahkan panjenengan duluan, enggak apa-apa. Saya tak belakangan saja. Intensifikasi umur. Ibu, Bapak, hidup ini terlalu pendek untuk menjadi muslim yang mediokriti. Mediokriti itu yang rata-rata biasa-biasa saja, ya. Masjid-masjid, mulih-mulih, ya ngaji nek sempat, ngasih klesetan, turu, bareng sarapan, gitu. Terlalu pendek untuk seperti itu. Umur ini, hidup ini terlalu pendek untuk mediokriti, aras-arasen, klesetan, ya sapa jaring, glundung semprong, norok buntek, gitu, kira-kira. Terlalu pendek. Sekali lagi, yuk ambil bagian. Tak ulang kembali, tidak harus singa podium seperti HRS atau seperti tokoh-tokoh yang lain, ya. Seperti siapa? Ustadz Abdus Somad misalnya. Tidak harus seperti apa, tetapi ambil bagian. Ya, apapun, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan apapun, untuk sekali lagi tadi geser M3 menjadi M2, M2 menjadi M1. Bukan tidak mungkin amalan-amalan kita yang tak seberapa ini, kalau ternyata mendapat rahmat Allah, bisa menjadi tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Saya ikuti sirah. Ternyata para sahabat itu dapat tiket surga. Karena masing-masing sahabat mempunyai amalan andalan. Apa saja sesuai dengan karakter masing-masing. Betul? Pak Nardi disuruh ceramah, ya betul. Ya, saya disuruh di lapangan, ya beda, kira-kira begitu. Mempunyai andalan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan potensi kepada mereka. Contoh, ada sahabat Nabi yang kekuatan amalan andalannya adalah dengan berderma. Kalau berderma itu nggak ada 2,5%, ya 10% kayak awak-awak ini nggak ada. Sepertiga, ya. Yang lain setengah. Abu Bakar semuanya begitu. Gitu. Ada Umar Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, begitu. Kaya dermawan. Ya. Kalau di Indonesia kan kaya pelit awan. Ini dermawan. Yang masuk surga dengan dermawannya. Yang kedua, ada sahabat yang tidak kaya. Tidak kaya. Ya, padahal itu keluarga dekat Nabi, ponakannya Nabi. Tapi pinternya luar biasa. Sahabat ini bukan malas kerja, enggak, di pasar jadi kuli angkut, kurang apa coba. Ya. Pulang dengan upah tak seberapa, dibelikan roti, belum sampai rumah rotinya diminta oleh peminta pengemis. Ya, diberikan, istrinya sering diajak puasa sunnah karena miskinnya. Tapi sahabat ini pinternya luar biasa. Siapa dia?
Ali bin Abi Thalib. Sampai ada lagu, siapa itu? Ada Ali yang memuji Ali. Ana Madinatul Ilim wa aliyun babuha wa man aradal madinatu ya'tiha mim babiha. Masih ingat? Suara siapa? Suara saya begitu loh kok. Betul Hadat Ali. Ya. Saya tanya, ilmu Ali pintunya. Ada sahabat yang mantan preman, masuk Islam. Kalau yang lain hijrahnya ketakutan, sahabat ini nantang perkara. Ayo orang kafir Mekah, siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, temui saya di pinggir kota. Begitu. Siapa dia? Umar bin Khattab. Sampai setan pun ketakutan kalau Umar yang lewat. Alkisah konon kalau Umar yang lewat, setan mikir. Umar mau lewat, kata setan-setan ya. Kalau kita yang lewat dia, kumpul-kumpul, teman lama mau datang kelihatannya kira-kira begitu ya. Umar bin Khattab. Nah, sahabat yang keempat ini unik ya. Saya ceritakan penting kenapa? Sahabat ini gak pinter, gak kaya, tidak perkasa, tidak dari golongan ningrat. Tetapi ketika Rasulullah Mi'raj ya, terompahnya ini sudah terdengar di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Saya ceritakan Bilal kenapa? Ternyata era seorang sahabat yang ya, kalau bahasa sering nothing kira-kira gitu ya, gak pinter, gak sugih, gak ndayani, ya, gak apa lagi, gak ningrat, gak perkasa, tapi udah ada tiket masuk surga. Kesimpulannya, tidak ada penghalang bagi siapapun untuk mendapatkan surganya Allah. Meskipun sahabat itu nggak tampil di panggung, nggak pernah jadi imam ya, hafalannya pas-pasan, mungkin nggak ada tiket surga. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya monggo kita cari amalan-amalan andalan. Gak sepiro, siapa tahu itu menjadi ya tiket yang dirahmati Allah, menjadi pintu atau tiket surga kita. Satu lagi tentang ayo kita cari amalan yang kira-kira dapat rahmat Allah. Gak sepiro, gak apa-apa. Suatu hari sahabat dengan Nabi dikumpul-kumpul di Masjid Madinah ini ya. Madinah lagi kayak usrah silaturahmi kayak begini. Tiba-tiba Nabi bersabda. Ada orang masuk begitu. Orang masuk, Rasulullah bersabda, "Hadza min ahli jannah." Ini orang ahli surga. Para sahabat menoleh. Tidak dikenal. Sahabat itu enggak terkenal, enggak dikenal. Prejengannya ini bukan ahli surga. Jadi orang kayak surban, orang kayak kuplu, orang kayak enggak. Enggak kita ustad mboten. Heran, siapa ini gitu loh. Penasaran. Lalu besok lagi begitu. Rasulullah enakan begitu. Langsung Rasulullah, "Hadza min ahli jannah." Didelok, wong iku maneh gitu ya. Lain waktu Rasulullah tidak begitu, ada hadza min ahli jannah. Dilirik, loh wong iku maneh. Lalu ada seorang sahabat Abdullah bin Sa'ad, lupa saya begitu, penasaran. Sopo sih wong iku? Prejengane modele amale gak petok kok disebut ahli surga. Penasaran. Lalu sahabat ini menyelidiki, ya, pura-pura datang ke rumahnya kemalaman, minta izin untuk menginap, ya. Sahabat saya kemalaman, ding gak kepekan, minta izin untuk menginap. Ya, dia itu dengan baik, diterima dengan baik, kasih kamar begitu. Malam-malam dia itu ngintip, tahu ngintip ya, bukan ngintip kamar enggak. Kita kira-kira melek duluan gitu, diteliti. Apa tahajudnya kewenceng, apa semalam melek terus, zikir terus, enggak. Ya biasa-biasa saja. Ya, sampai dia menginap 3 kali tidak ketemu amalan yang istimewa yang dilakukan oleh seseorang tadi, kok sampai Nabi bilang ini ahli surga. Bingung toh? Sampai kemudian dia hopeless, nggak ketemu apa, dia pamitan. Ya, setelah pamitan, hei sahabat, sebetulnya apa yang pengen Anda ketahui kok sampai menginap di sini 3 hari? Mohon maaf, saya pengen tahu. Baru dia ngaku. Begini loh sahabat, Abdurrahman siapa lupa. Sebetulnya saya ini pengen menyelidiki amalan apa yang Tuhan lakukan. Kok sampai Nabi bilang Anda ahli surga. Dia juga bingung. Loh, saya itu gak punya amalan apa-apa.
Dia sendiri juga bingung. Apa yang membuat disebut sebagai ahli surga? Sampai dia mungkin yang ini. Apa itu sahabat? Setiap malam sebelum tidur, saya selalu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya atau mendolimi saya. Ya, entah itu anak, ibu, entah suami atau istri, morotuwo, ponaan, siapapun yang menyakiti hati saya, malam itu satu demi satu saya absen, saya maafkan. Yang kedua, saya ke pasar. Kalau saya laku duluan, saya doakan semua orang-orang di pasar, mudah-mudahan dagangannya laku semuanya. Ya Allah, ini kan nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kompetisi. Ya, mohon kebaikan kepada semua orang. Hanya dua hal tok kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat ini dapat tiket surga. Gampang apa gampang, Bu? Mantu rada abot, rada angel gitu aneh gitu. Apa nih memaafkan suami, kita rada angel gitu aneh. Sing guyune banter ki pengalaman gitu. Ya Allah. Sesimpel nggih, maksud saya dengan amalan sesimpel itu bisa menjadi tiket surga. So kembali, monggo kita punya amalan andalan apapun yang panjenengan miliki. Punya harta dengan harta. Sering saya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Kalau Anda tidak segera memilih amalan-amalan yang spesial untuk intensifikasi umur, jangan lupa ditegur oleh ayat ini. Al-Munafikun yang sering dibaca oleh Pak Subhan juga. Ya. Maka berinfaklah kamu. Saya sebut infak itu bukan ngisi kaleng infak. Ya. Tetapi bersedekahlah, berjihadlah kamu dengan ilmu, dengan tenaga. Karena ayatnya, dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Berarti karunia itu kesehatan, ilmu, kesempatan, apalagi ya harta, macam-macam. Ya. Sebelum maut menjemput. Sebab kalau sudah maut menjemput, panjenengan akan menyesal yang tak mungkin kembali. Menyesal yang tidak ada obatnya. Kenapa? Kata Al-Quran, kata Allah, fayaqul, semua kita akan protes, PK, mengajukan peninjauan kembali. Ya Rab, seandainya boleh kau tunda umurku bareng sejenak saja, fa'as-saddaqo. Kira-kira ya Allah, coba saya dihidupkan 10 menit saja. Kira-kira begitu, fa'as-saddaqo, akan aku sodakohkan, tanda tangan cek, urek-urek begitu ya, untuk diwasiatkan, sedekahkan semua. Aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kalaupun kamu matikan kembali, saya sudah mempunyai amalan jariah, ya, yang pahalanya terus mengalir dengan sedekah ilmu, sedekah rumah, sedekah aset dan macam-macam. Tetapi ayat berikutnya mengatakan impossible, ya, nggak mungkin. Ya, ayat berikutnya tidak mungkin. Sebab kalau sudah Allah mematikan, nggak mungkin untuk menghidupkan. Penyesalan yang tidak pernah akan ada solusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali bahwa makna jihad yang saya sebutkan bukan yang kenceng-kenceng ya sehingga waduh aku radikal. Apalagi memang ada sengaja provokator, dikit-dikit mau agak Islam begitu disebut sebagai kelompok radikal. Nggak usah terlalu takut gitu. Nggak usah terlalu takut. Islam itu memang harus konsisten. Konsisten itu radikal, tapi nggak tahu kok radikal jadi dipolitisasi, yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Teknisnya mekaten. Setiap subuh bangun, setiap bangun tek gitu ya. Saya minum air putih, berdoa, ya. Lalu setelah doa langsung otak ini pekerjaan apa seharian ini nanti. Saya kan pensiunan, Bu. Pensiunan kan paling enak turu biasanya. Tetapi saya menghindari tidur pagi. Tidur pagi itu ada Robin, lupa Robin siapa begitu, itu sampai punya klub sedunia namanya The 5 AM Club. 5 AM Club. Dia
mengakui jam 5 itu masa yang paling bagus untuk menyusun ide, menyusun strategi, kemudian untuk olahraga, untuk zikir, kira-kira begitulah. Sampai punya klub sedunia. Nek wong muslim kudune wis mulai jam 3 isuk to ya. Tiba gitu ya. Tapi bar subuh do turu kabeh katanya itu. Padahal jam 5, jam 6 itu luar biasa. Kalau saya nulis buku, Bapak, tengah malam ya, capek macet setengah jam ngadep laptop itu gak mampu kursor itu ya. Tapi tak tutup tek. Segera bubuk jam 5 pagi ngadep laptop itu langsung tung begitu. Keluar semua ide-ide. Ya. Jam itu sungguhnya sampai klub itu mengatakan 20 menit untuk berdoa lah, berzikir kira-kira. 20 menit untuk strategi, 20 menit untuk olahraga. Itu 5 AM Club, non-muslim. Kita ini kan sudah dibilang dari Nabi, rezeki itu pagi-pagi. Oke, pagi-pagi saya susun strategi, urusan pagi ini apa saja. Kalau sampai akan donyotok, saya selalu sisipkan. Kudu ngopeni yayasan, ngopeni masjid, ngopeni wakaf, ngopeni hafal Quran, ngopeni macam-macam. Kalau nggak baca buku, pokoknya harus ada urusan Allah yang tidak kecil. Okay? Urusan Allah itu apa? Nah, monggo masing-masing kita punya urusan dengan Allah. Urusan dengan orang tua, keluarga itu bagian dari perintah dari Allah. Usul begitu. Mengingat hadis, kalau seseorang pagi-paginya kok gak ada urusan Allah di benak, di pikirannya, maka orang itu akan diberikan kebutuhan yang tidak pernah tercukupi. Ya, kesibukan yang tidak pernah ada habisnya. Masalah-masalah yang tidak pernah ada solusinya. Ya, apalagi? Ya, ada 4 itu saya lupa. Nah, kalau kita menyisihkan, bukan tanda petik, menyisihkan itu bukan kecil tapi besar untuk Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Maka yang bisa saya sampaikan, saya kira waktunya sudah agak kesiangan. Gak perlu ada tanya jawab. Lain waktu. Mudah-mudahan ya dikit ini bermanfaat adanya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.